Shalom buat saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana hari ini? Apakah kalian telah menerima kuasa dari Tuhan? Amin. Pada hari ini kita diajari oleh Tuhan untuk saling mengasihi dan mengucapkan rasa syukur atas berkat dari setiap waktunya yang Tuhan berikan kepada kita. Maka dari itu, dalam sore hari ini kita akan memberikan waktu kita sebentar untuk memberikan terbaik apa yang kita lakukan kepada Tuhan pada hari ini dan mengucapkan rasa syukur. Maka dari itu, inilah ibadat singkat kita yang akan kita mulai. Maka dari itu, buat Kak Reni, dipersilakan untuk membuka doa pembukaan untuk ibadat sore hari ini. Kami persilakan buat Kak Reni, waktu dan tempat. Kak Reni. Kak Reni. Saya bantu. Baik, Bang Stepi. Halo. Oke, ya, silakan, Pak. Sudah Silakan terdengar? Kak Reni. Sudah. Oh ya. Ya, baik. Mari kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus, kami ucapkan segala puji syukur hormat kemuliaan bagimu Tuhan di sore hari ini, karena kebaikan kemurahan-Mu lah kami boleh berkumpul di ruang Zoom persekutuan doa CDC di sore hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau kumpulkan kami dari berbagai daerah di satu ruang Zoom di sore hari ini. Dan kiranya Engkau memberkati kami semua yang hadir saat ini. Biarlah hati kami boleh menerima berkat-Mu di sore hari ini Tuhan. Dan juga kami memohon untuk teman-teman kami yang belum sempat hadir pada sore hari ini, kiranya Engkau mempertemukan kami di minggu-minggu depan lewat ibadah di ruang Zoom, di ruang CDC di setiap hari Seninnya. Dan kami percaya Tuhan, setiap apa yang kami lakukan, Tuhan menurunkan berkat atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa untuk ibadah kami ini. Dari awal sampai nanti selesai, Tuhanlah yang memberkati, dan kami berdoa untuk semua perangkap yang kami gunakan. Tuhan berkati supaya ibadah yang kami lakukan boleh lancar, tidak ada penghalang, tidak ada penghambat, dan biarlah setiap hati kami dipenuhi Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau serahkan ibadah kami ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Biarlah apa yang kami lakukan sepanjang ibadah kami ini, biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau mulai ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih buat Kak Reni yang telah membuka ibadat kita ini dengan doa yang sangat luar biasa. Dan untuk lebih mengajak Roh Kudus hadir ke tempat kita, ke hati kita yang paling dalam, dan betapa kuasa Tuhan itu nyata bagi kita, kami persilakan buat Bang Stevi untuk memberikan sebuah lagu pujian. Kami persilahkan. Puji Tuhan, terima kasih Roni. Mari sebelum kita lanjut dengan kesaksian, kita terlebih dulu akan memuji-muji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Yang lain boleh di-mute, tapi tetap kita sama-sama memuji Tuhan ya.
Kita bersyukur bahwasanya Tuhan Yesus yang mulia, Dia telah turun dari surga ke dunia untuk menebus segala dosa kita. Biarlah Tuhan Yesus yang menjadi pilihan kita satu-satunya. Puji nama Tuhan. Tuhan yang mulia turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Amin. Biarlah Yesus sebagai satu-satunya kebenaran. Itulah yang jadi pilihan kita. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kesempatan, kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Tak mau ku hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Amin. Biarlah kita tidak mau hidup bagi dunia ini lagi. Biarlah kita juga tak mau hidup di luar tutur kata firman Tuhan. Tak mau hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau hidup bagi dunia ini lagi. Tak ingin kompromi,
tak ingin lakukan hal yang dapat bukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus, kebenaran-Mu adalah pilihanku. Puji Tuhan. Biarlah pilihan kita ini membawa hidup kita selalu, supaya hidup kita boleh menjadi bejana yang mau dibentuk oleh Tuhan. Kita akan melanjutkan dengan pujian yang kedua yang berjudul Bejana-Mu. Mari kita boleh sama-sama memuji Tuhan. Hanya Engkau yang menjadi kekuatan jiwa kami. Engkau yang membawa kami kepada ketenangan. Biarlah kami selalu ada di dalam hadirat-Mu. Kami mau menyembah Engkau ya Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Biarlah hidup kita boleh menjadi bejana yang selalu memuliakan nama Tuhan. Mari kita nyatakan bahwa kekuatan di jiwa kita, ketenangan di batin kita hanya ada di dalam penyembahan terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Bersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku,
mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikanku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dengan pujian ini. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih banyak Bang Stevi. Suatu pujian yang memberikan kita arti dari kehidupan ya. Dalam arti Tuhan itu adalah penyelamat kita. Dia itu tetap setia bagi kita. Walaupun kita seperti ini, Tuhan tak pernah tinggal diam bagi kita. Dia selalu melihat kita, menjaga kita, dan memelihara kita dari hatinya paling dalam, menata kita, dan membentuk kita sebagai bejananya. Saya adalah anak Tuhan yang sangat bersyukur, yang punya Tuhan yang dahsyat dan mulia. Begitu juga dengan teman-teman, saudara-saudara sekalian yang percaya kepada Tuhan. Amin. Maka dari itu, acara selanjutnya kita akan mendengarkan sebuah kesaksian ya yang akan memberikan sedikit penyemangat hidup untuk menjalani kehidupan kita atas apa yang Tuhan berikan kepada saudara Putri Prima. Kami persilahkan. Shalom. Suara saya. Shalom Putri, terdengar. Oke. Shalom Putri. Shalom Kak David. Putri. Ya. Ini iya. Oh iya. Ya Bu, ya yuk. Ya, ini tim Oke, doa. Iya. Di sini saya mau sedikit kesaksian. Saya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyertai hidup saya dari awal saya mengenal Tuhan. Tuhan Yesus tahun 2012 sampai sekarang Tuhan sudah mengubahkan kehidupan saya sedikit demi sedikit. Bahkan dulu saya yang adalah orangnya tertutup, saya seling diam di kamar, nggak mau keluar gitu. Kalaupun keluar paling kalau tiada orang tua baru keluar, kalau tidak ya tidak. Kalau berangkat sekolah baru keluar, berangkat buat PR tuh baru keluar. Kalau nggak gitu diam di kamar dah. Kadang-kadang saya ngunci pintu karena saya
takut sama gini teman sepupu saya yang namanya sama. Saya kan pelima, teman saya itu pelama, tapi dia tuh seling dahil ke saya, seling berbuat nakal lah sama saya, seling ngejek, seling apa. Jadi saya mengulung diri semasa saya masih kecil. Saya seling mengulung diri, tidak pernah terbuka. Di sekolah pun saya kadang-kadang paling duduk di teras sekolah atau di ruang kelas. Saya nggak pernah pergi ke kantin apa. Baru semenjak saya kelas 4 SD sama kelas 5 SD itu, lalu saya agak sedikit terbuka. Mulai dah saya dikasih uang dadan sama ibu saya. Mulai saya belanja apa gitu ke kantin. Karena kan berhubung saya sudah dapat alat bantu tongkat. Sedangkan dulu dari saya TK sampai SD kelas 3-an gitu saya belum punya alat bantu tongkat. Jadi kalau berangkat ke sekolah, pulang pergi tuh seling digonceng naik sepeda tua sama mama. Kalau udah ditinggal sama mama, udah ditinggal pulang, ya saya nggak bisa ngapa-ngapain di sekolah. Ya paling duduk di teras atau di kelas gitu ada. Dan syukur puji Tuhan sekarang saya bisa menjadi penanggung jawab Open PO di salah satu penerbit. Jadi tugas penanggung jawab Open PO itu adalah saya mencari orang dengan target tertentu, misalnya 60 atau sekian berapa gitu targetnya. Setelah itu mereka menulis naskah, terus naskahnya itu saya satukan jadi satu file yang udah diedit, saya satukan jadi satu file, lalu saya kirim ke penerbit. Nanti di sana siapa yang tidak beli buku tidak masuk kaliannya, dan siapa beli buku dia masuk kaliannya. Jadi istilahnya saya pengawas antologi, pengawas sebuah program antologi gitu. Saya udah mulai bekerja menjadi penanggung jawab Open PO ini mulai sejak dirumahkan tahun 2021 itu. Saya ya lumayan dah, saya udah punya pengalaman lah di penerbit. Oh kalau nerbitin buku gini ada prosesnya, ini ada prosesnya gitu. Dan bahkan sekarang saya lagi mencari peserta untuk diada di event antologi saya, karena saya baru dapat 13 peserta sementara targetnya 45 peserta. Mohon dukungan doa semoga saya bisa menjadi penanggung jawab yang baik di hadapan Tuhan dan sesama manusia, baik itu saat Open PO ataupun saat mengawasi program pembuatan antologi itu. Ya itu ada Kak Loni. Terima kasih buat Putri yang memberikan kesaksian dari dulunya pendiam menjadi seorang penulis yang sukses ya. Karena apa? Karena Tuhan, karena bantuan Tuhan dan menata kehidupan Putri yang penuh kesabaran dalam kehidupan. Baik, yang kedua saya akan memberikan kesaksian saya. Teringat di bulan ini adalah bulan Maria bagi kami, bagi Gereja Katolik ya. Menurut saya doa rosario itu adalah doa yang paling utama yang dijamah oleh Tuhan. Karena apa? Kita berdoa di bulan Maria ini, di bulan rosario ini, kita menghantarkan doa-doa kita, inti-inti dari pokok-pokok pergumulan kehidupan kita. Dari sini saya belajar betapa kita memberikan waktu kita dari setiap butiran-butiran kalung rosario yang sangat indah itu, kita mengerti akan kehidupan lambat laun Tuhan akan membentuk kita dalam satu rangkaian kalung yang sangat istimewa, yaitu rosario. Dan kelak itu di sorga, Tuhan akan memberikan itu mahkota dan membungai kita dan merangkulkan itu dalam kehidupan kita.
Maka dari itu, di bulan Rosario ini saya sangat bersyukur ya. Bersyukur dan sangat bersyukur kepada Tuhan, karena di bulan ini saya mendapatkan suatu tambahan mukjizat ataupun pemulihan dari Tuhan, baik dari keluarga, baik dari diri saya sendiri, lingkungan yang baru saya tempatin ini, dan di lingkungan perkuliahan. Yang pertama itu kepada orang tua. Saya bersyukur walaupun mama saya menikah lagi dengan seorang lelaki Muslim, tetapi dengan ketekatan ataupun kebulatan hati untuk berdoa kepada Tuhan, jika Tuhan mengendaki ayah sambung saya ini bisa dapat bergabung dengan kami dan mau berdoa bersama di dalam iman dan kepercayaan seorang Kristiani. Dan saya bersyukur itu telah Tuhan nyatakan dalam keluarga kami. Khususnya bapak saya, dia telah diterima oleh peresmian resmi di gereja Santa Luciana di Bangka Belitung. Tepatnya pada tanggal 22 semalam, bapak saya telah menjadi sah seorang Kristen Katolik. Dan yang kedua, pada awal bulan ini, bulan Mei ini, tepatnya pada tanggal 3, Tuhan memberikan tambahan bilangan kepada kami, seorang anak yang mungil ke tengah-tengah keluarga adik saya, yaitu Rafa Austin Hitsu Haryanja. Dialah anak pertama ataupun cucu pertama penerus bapak saya dalam marga Haryanja. Kami bersyukur atas kelahirannya yang membawa berkat, yang membawa sukacita dan perubahan bagi adik saya dari kehidupan yang lalu dan telah berubah drastis yang diberikan oleh Tuhan kepada dia untuk bertanggung jawab, mengerti akan kehidupan, sayang kepada keluarga, terutama kepada ibu. Itu Tuhan berikan semua kepada keluarga saya. Yang kedua, pada tanggal 16 Mei, Tuhan telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menikmati hari ataupun umur yang bertambah kepada saya, tepatnya pada umur 24 tahun, 16 Mei 2022, itulah yang Tuhan berikan kepada saya. Ya, walaupun saya dalam kondisi seperti ini, Tuhan masih memberikan saya napas kehidupan dan mau menerima saya apa adanya, walaupun saya berdosa yang banyak saya lakukan sengaja pun tidak sengaja. Tetapi Tuhan setia, Tuhan mau menolong saya, dan Tuhan mau menuntun saya dan menjaga saya kemanapun saya melangkahkan kaki. Baru yang keempat, itu terkait pada perkuliahan saya, dan di mana teman-teman itu memberikan suatu feedback yang baik kepada saya. Mereka welcome kepada saya dan tidak ilfil kepada saya, dan mereka membantu saya walaupun saya hanya dalam bahasa hanya sendiri ya di Tangerang ini, ngontrak sendiri, tetapi mereka sering berkunjung ke tempat saya dan memberikan suatu hiburan, canda tawa agar saya tidak kesepian. Dan Tuhan itu memberikan semua itu kepada saya. Walaupun mereka itu Muslim, tetapi saya percaya Tuhan itu satu. Tuhan itu adalah di mana kita yang diciptakannya ini adalah semua, ya, kepercayaan kita lah cuma satu. Tuhan itu satu, tidak ada dua. Maka dari itu saya mengucapkan rasa syukur yang sebanyak-banyaknya kepada Tuhan atas segala kelimpahan, dan khususnya pada bulan Maria ini. Dan saya bertambah lagi tanggung jawab saya untuk mendoakan baik teman-teman yang ada di CDC, Dr. Michael, Mama Hana, Bang Stevi, Bang Edwin, Putri, Kareni, dan semua teman-teman yang semampu saya mendoakan dan saya bawa dalam doa Rosario ini. Semoga kita semua
tetap dijamah oleh Tuhan dan tidak tinggal diam Tuhan dalam kita, dan Dia ikut campur dan membentuk kita sesuai dengan apa yang kita mau, dan rancangannya itu sempurna di hadapannya. Dan inilah kesaksian singkat saya. Semoga teman-teman dan saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ini adalah bulan Rosario bagi kami umat Katolik, yang kami percayai sebagai bulan di mana Bunda itu setia kepada anak-anaknya. Dari dia melahirkan seorang sang penyelamat sampai dia melihat putranya tersalib dan sampai dia menguburkannya, dia selalu setia melihat anaknya. Maka dari itu buat ibu di seluruh dunia ini, saya berdoa semoga hati kudus Bunda Maria datang dan mau masuk ke dalam hati dan memberikan kasih sayang dan kesetiaannya kepada anak-anak, terutama kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Baik, Amin. itulah kesaksian dari Putu, Prima, dan saya Roni Haryanja. Dan kita lanjutkan untuk kepada Mama Hana memberikan sepatah dua kata kepada ataupun arahan singkat untuk kami, untuk kita di grup CDC Community Disabilitas Kristen ini. Kami persilakan Mama Hana untuk memberikan himbauan kepada kami, arahan kepada kami. Mama Hana sepertinya nggak ada nih. Oh, tidak ada. Oke. Dr. Michael, boleh. Dr. Boleh, Michael. Ya, Tante Yoke tadi. Oh, boleh. Ya, mewakili Ya, saja tidak. Mama Hana sedang keluar. Iya, Mama iya. Hana sedang di luar. Ya, Dr. dengan Michael juga tamu. ya, Tante. Dr. Michael juga sedang mengantar tamu. Oke, Tante. Tadi ada apa tadi? Mama Oke, ini makasih, apa? Tante lah mewakili. Untuk apa? Memberikan Menanggapi sekata dua kesaksian, kata Tante. arahan, bimbingan begitu. Oh, ini Tante juga baru masuk, baru hari ini bisa. Biasanya sulit karena ada kegiatan rapat. Nah, tadi ini kok pas ya rapatnya baru selesai juga, pas lagi bisa ikut gitu. Biasanya susah ikut kalau jam itu sibuk-sibuknya di kantor. Puji Tuhan, saya kalau lihat tadi kesaksian dan dari siapa tadi yang wanita itu luar biasa ya. Tuhan Putri. pakai luar biasa Putri. Tuhan berikan yang terbaik buat Putri. Juga tadi siapa nih? Katolik ya? Dari Katolik ya? Roni. Iya, Tante, Roni. saya Roni. Tuhan akan pakai Roni juga lebih lagi semuanya. Karena Tuhan memberikan yang terbaik buat ciptaannya, anak-anaknya. Ketika mereka hidup dengan Tuhan, dengan baik ya. Terima kasih. Saya boleh mengikuti saat ini karena sudah bolak-balik. Stevi mengundang, tapi saya kesulitan terus karena jam-jamnya itu mau ikut, tidak bisa ternyata. Tadi ini saya ternyata ada bisa, saya coba karena kosong dan rapat itu tidak ada mana-mana, jadi saya bisa ikut. Seperti itu. Luar biasa. Tuhan buat anak-anak Tuhan semuanya. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih, Tante Yoke. Sama-sama. Terima kasih, Tante. Sama-sama, Roni. Baik, buat teman-teman saudara-saudara sekalian, untuk lebih menyempurnakan ibadah kita ini, kita masuk ke pembacaan firman Tuhan yang dibawakan oleh Karisma Pardede. Kami undang untuk naik. Untuk menyapa kami, Karisma. Apakah sudah standby? Oke. Untuk menunggu karismanya. Oke, guys, sudah. Oke, ya, siap. Buat Karisma, silakan untuk menyampaikan firman Tuhan yang sangat luar biasa bagi kami. Oke, baik, terima kasih. Ini kedengar suaraku ya? Terdengar, Karisma. Jelas ya? Jelas Kak? Sangat jelas. Oh, sangat jelas. Oke deh. Iya deh. Shalom. Sebelum kita sharing
Saya nggak mau khotbah ya, karena saya bukan pengkhotbah soalnya. Sebelum kita sharing firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Mari kita satu dalam doa. Ya Bapa Allah kami yang bertata di surga, Maha besar Kau Tuhan, Tuhan Maha Tinggi, kami datang padamu, mengucap syukur dan terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang Kau beri kepada kami. Kami juga mengucap syukur untuk setiap peristiwa dalam kehidupan kami, itu menambah kami belajar terus, tetap kuat dalam Engkau, dan kami percaya bahwa setiap peristiwa yang kami alami ada maksud baik Tuhan di dalamnya, untuk tetap kami berpegang kepada Tuhan. Dan terlebih kami juga belajar untuk mengingat akan janji-janji-Mu di sepanjang kehidupan kami. Selama Engkau mempercayakan kehidupan kami Tuhan di dunia ini. Terima kasih Bapa. Ajarkanlah kami senantiasa terus selalu berpegang pada firman-Mu dan belajar kepada Engkau, Sang Pemberi hidup serta Sang Guru dalam kehidupan kami, dan Tuhan Allah yang Maha Besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sore hari ini kita akan sharingnya Kak Stepi, bukan khotbah ya. Saya malu kalau mau khotbah Kak Stepi dan kawan-kawan semua di grup. Siap. Saya bukan hamba Tuhan, bukan pendeta. Saya manusia tapi biasa. Anak Tuhan kan? Oh iya. Paling nggak titel STH lah gitu, nggak kayak saudara saya tuh, dia titel STH, keren dia. Oke. Kita akan berbicara mengenai be strong in the Lord. Ini bahasanya keren bahasa Inggris saya, tapi saya terjemahkan dalam bahasa Indonesia, tetap kuat dalam Tuhan. Sebelumnya saya tanya dulu, mengapa terjadi dengan kata-kata tersebut? Maksudnya kata-kata tersebut diberikan pada siapa sih? Gitu. Kalau saya bahas sharingnya, coba kita sharing dulu ya. Saya mau tahu jawaban dari teman-teman semua. Kepada kita semua. Kepada kita semua. Oke, terima kasih Putri. Ada lagi? Kepada siapa sih kata-kata tersebut diberikan oleh Tuhan, oleh orang mengucapkannya? Tetap kuat dalam Tuhan ya, be strong in the Lord, gitu. Kepada orang Oke. Kepada saya, oke misalnya. Kepada siapa Kak Tepi? Kepada orang yang mungkin sedang mengalami kelemahan. Oke. Ada lagi? Oke. Kalau sudah tidak ada lagi, benar ya. Kepada kita semua yang membutuhkan kekuatan dari Tuhan, serta kepada orang-orang yang mengalami suatu kelemahan dalam rohani, terus peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, ataupun peristiwa kedukaan yang mereka alami. Ya, sebelum kita berbicara lebih lanjut mengenai tema ini, Ulangan 31 ayat 6. Ya. Oke, Ulangan pasal 31 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Oke. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Jadi begini, tetap kuat dalam Tuhan. Jadi tadi kan sudah dikatakan bahwa tetap kuat dalam Tuhan artinya kita tetap berpegang teguh pada firman Tuhan, pada ketetapan-ketetapan yang Tuhan ajarkan. Itu diberikan kepada kita semua. Dan
sebenarnya ada beberapa hal mengapa kita orang berkata bahwa kuatkan tetap kuat dalam Tuhan ya gitu. Seringkali dalam kalau kita perhatikan baik-baik dalam seseorang dalam memberikan renungan begitu ya. Contoh misalnya saya memberikan renungan di grup CDC misalnya. Ini kata-kata terakhir apa? Tetap kuat dalam Tuhan, tetap kuat dalam Tuhan. Nah, ternyata ada maksud lain di dalam tetap kuat dalam Tuhan. Artinya seperti yang tadi dikatakan bahwa kuatkanlah teguhkan hatimu. Jadi di dalam tetap kuat dalam Tuhan artinya kita yang pertama kita harus percaya bahwa janji-janji Tuhan itu ada. Percaya akan janji Tuhan. Jadi setiap orang berkata bahwa tetap kuat dalam Tuhan itu artinya orang itu memberikan satu motivasi pada kita, suatu ungkapan peneguhan, dukungan pada kita semua untuk tetap dalam Tuhan. Dan tadi kan dikatakan kuatkan teguhkan hatimu. Jadi dengan mengatakan hal demikian bahwa maka kita dianjurkan untuk menguatkan hati kita kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan kita yang telah menciptakan kita, yang telah memberikan kepada kita kehidupan di dunia ini. Ya. Yang pertama. Yang kedua, mengapa kita harus tetap kuat di dalam Tuhan? Karena tetap kuat dalam Tuhan itu ada kuasa. Ada kuasa. Ya, ada kuasa yang mengatakan bahwa disitulah tetap tinggal kekuatan Tuhan gitu. Kekuatan kekuatan Tuhan. Dan itu diberikan kepada kita yang sudah mengenal Tuhan. Ya, sudah percaya Tuhan, tetapi terkadang kita seringkali mengalami satu kondisi yang kurang menyenangkan, kondisi yang entah dalam kesulitan ekonomi, dalam kesulitan situasi sakit, atau ya pokoknya berbagai kesulitan lah, entah kita ditinggalkan orang yang kita kasihi, entah kita ditinggalkan kekasih mungkin ya. Kalau kalau kita yang punya pacar atau suami gitu atau istri ya, ditinggalkan pasangan hidup kita, baik itu ditinggal dalam artian dipanggil Tuhan atau mereka mungkin sudah ingin memisahkan diri dari kita gitu. Nah itu, jadi jangan hal seperti itu. Disitulah terletak kuasa dari Tuhan, terletak kata-kata itu memiliki kekuatan untuk untuk kita tinggal dalam Tuhan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, yang selanjutnya ialah bahwa tetap kuat dalam Tuhan itu artinya kita harus berpegang teguh pada Tuhan. Kita harus memiliki prinsip dalam hidup, prinsip bahwa saya adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, gitu. Makanya ketika kita tetap kuat dalam Tuhan, artinya diingatkan bahwa ada kuasa Tuhan yang menyertai kita, ada Tuhan yang bersama dengan kita, ada Roh Kudus yang mendampingi kita. Jadi kita nggak sendirian dalam kehidupan kita ini, tidak berjalan seorang sendiri, tidak berjalan tidak di dunia tidak kalau orang bilang bahasanya yatim piatu, tetapi di dunia ini kita disertai oleh Tuhan. Ketika kita dari lahir kan, Daud bilang, Mazmur bilang, dari rahim ibumu Tuhan sudah membentuk engkau. Jadi kita tuh sudah dibentuk oleh Tuhan dari rahim ibu kita. Kita mau bagaimana, Tuhan sudah atur. Dia punya ketetapan yang luar biasa. Jadi
dengan dengan tetap kuat dalam Tuhan. Jadi Tuhan tuh punya kekuatan untuk bisa mengatur kita, membimbing kita, bahkan menolong kita. Terlebih Tuhan dengan janjinya dia sudah menyelamatkan kita, makanya kita harus tetap tetap kuat dalam Tuhan gitu. Itu yang kita rasakan. Nah, pertanyaannya, apakah kita mau tetap dalam Tuhan, mau tetap kuat dalam Tuhan? Karena kekuatan, kalau kita tetap kuat dalam Tuhan, seperti yang dikatakan tadi, melalui kata-kata motivasi, tetap kuat dalam Tuhan, tetap kuat dalam Tuhan, itu artinya bahwa kita harus memiliki keyakinan bahwa saya punya Tuhan. Saya punya Tuhan yang selalu mendampingi saya. Saya punya Tuhan yang selalu menyertai saya. Artinya bahwa janji Tuhan, bahwa dengan demikian dikatakan dengan keyakinan keyakinan kita kepada Tuhan bahwa kita punya Tuhan, itu menyatakan bahwa kita memiliki prinsip, memiliki satu pola pikir yang benar di hadapan Tuhan gitu. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan lagi, apakah kita mau tetap kuat dalam Tuhan? Ya, bayangkan kalau kita tetap kuat dalam Tuhan, Tuhan tidak akan membiarkan kita jauh-jauh, membiarkan kita sendirian. Contohnya gini, waktu kami sekeluarga kehilangan adik kami yang tercinta, itu secara manusia kita nggak sanggup gitu, karena banyak faktor yang melatar belakang kenapa kami tidak sanggup. Yang pertama, karena kita kan namanya manusia, kita memiliki rasa kasih sayang sama dia kan, itu. Yang kedua, jelas kalau orang meninggal kan tentu banyak hal yang harus kalau bahasa aku bilang diselesaikan gitu. Contoh misalnya, selama ketika dia sakit di rumah sakit, kan kita harus bayar biayanya. Nah, kita pengennya kan dengan uang yang kita keluarkan, tentunya kita ya berharap pada Tuhan dong. Tuhan tolong sembuhkan, tolong dengan kuasa bilang sembuh gitu. Tapi sembuhnya Tuhan beda gitu dengan sembuhnya kita gitu. Itu yang saya rasakan, sehingga membuat kita menjadi berambisi untuk minta sama Tuhan untuk kesembuhan. Nah, ketika itu ya saat mana udah Tuhan panggil, ya udah kita mau nggak mau ikhlas, tetap kuat dalam Tuhan gitu, ikhlas melepaskan dia. Terus juga sekalipun memang ada beberapa secara keuangan kita bereskan pelan-pelan, sekalipun mungkin sulit buat kami, sulit banget. Tetapi ada orang-orang yang mengatakan, Risma tetap kuat dalam Tuhan ya. Misalnya punya adik saya Irma tetap kuat dalam Tuhan ya, tentu kakak saya Rina tetap kuat dalam Tuhan ya, atau anak saya Tristan tetap kuat dalam Tuhan ya, mama kamu sudah pergi, karena adik saya kan yang jaga dia sehari-hari, jadi panggilnya mama gitu. Nah, terus lagi ya itu kata-kata itu yang selalu saya ingat gitu. Bahkan kata-kata ini yang saya dapatkan untuk menjadikan tema dalam arti begini. Saya waktu itu bingung mencari tema apa ya yang cocok untuk sharing kita sesi sore hari ini. Terus saya ingat tuh, saya waktu itu sedang mencuci baju. Nah, saat sedang cuci baju itu saya terinspirasi. Saya teringat dengan pernyataan orang yang dikirimkan melalui grup gitu ya, melalui tulisan kata-kata motivasi itu.
yang ujung-ujungnya ditutupnya, yang di akhir ditutupnya dengan kata-kata takut dalam Tuhan, be strong in the Lord gitu. Nah, akhirnya ya kita secara manusia waktu itu nggak bisa, tapi karena Tuhan yang udah memberikan kekuatan bagi kita, dan juga ada banyak orang yang mendoakan kita semua, makanya kita tetap kuat dalam Tuhan gitu. Makanya kata-kata itu menjadi sumber inspirasi di dalam sharing kita pada sore hari ini. Nah, dari sini kita melihat bahwa kita belajar tetap kuat dalam Tuhan. Jadi kata-kata yang kita ucapkan itu jangan hanya kita lemparkan pada orang lain, tetapi pada diri kita juga. Contoh misalnya Kak Stepi, hai Stepi, tetap dalam Tuhan ya gitu. Hai Risma, tetap dalam Tuhan ya. Hai Roni, tetap dalam Tuhan ya. Hai Reni, tetap. Kita katakan itu. Atau hai Tante siapa tadi? Halo? Tante Yoke. Iya, Tante. Ya, hai Tante Yoke, kita kuat dalam Tuhan. Nah, jadi kata-kata itu seharusnya selain kita ucapkan pada orang, kita ucapkannya pada diri kita gitu. Ya, dan kata-kata ini kita ucapkan setiap hari dalam diri kita tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memotivasi diri kita, membangkitkan diri kita bahwa dan bukan hanya itu aja ya, meyakinkan diri kita bahwa Tuhan tuh ada, Tuhan tuh dengan kekuatan Tuhan tuh kita bisa mampu melakukan hal-hal yang rasanya kita sendiri tidak mampu untuk melakukannya, tapi dengan kekuatan Tuhan kita mampu melewatinya, mampu menjalaninya, mampu melalui bersama dengan Tuhan gitu. Dan saya yakin dan percaya kita semua di tempat ini ketika mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, ya hal apapun, pasti kita selalu berkata, tetap kuat dalam Tuhan, aku tetap kuat dalam Tuhan gitu. Kamu tetap kuat dalam Tuhan, dan saya harus kuat tetap dalam Tuhan, begitu ya. Jadi tujuannya dengan kata-kata seperti ini kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu ada. Yang pertama, yang kedua, kita memandang bahwa janji Tuhan itu nyata. Contohnya kita rasakan bahwa penyertaan Tuhan itu ada. Dia menyertai kita di dalam suka dan duka. Dia memberikan kita penghiburan setiap harinya, bahkan melindungi kita, karena dengan tetap kuat dalam Tuhan itu seperti ibarat kata seperti benteng. Kita ibarat kata seperti kita duduk di dalam di rumah gitu, duduk di lantai dengan sendal ke tembok, kan artinya kan kita percaya bahwa tembok dan lantai itu mampu menampung tubuh kita ini gitu. Nah, begitu pun dengan tetap kuat dalam Tuhan. Jadi kita tuh meyakini bahwa kekuatan Tuhan yang ada dalam diri kita tuh menetapkan langkah-langkah hidup kita gitu. Ya, itu yang yang bisa saya bagikan. Jadi kesimpulannya sharing kita hari ini bahwa kita tetap kuat dalam Tuhan meskipun meskipun ada masalah, ada tantangan, ada masalah, ada tantangan, ada penyakit yang kita alami, ada pergumulan, itu pasti Tuhan menguatkan kita. Itu ya, sebagai kesimpulan sharing kita pada sore hari ini, yang ditutup dengan berapa? Mazmur 18 ayat 2. Mazmur 16 ayat 2. 18, Pak. 18. Mazmur 18 ayat 2. Sampai ayat yang 2. Ayat 2 sampai 3. 2 sampai 3 ya. Iya. Mazmur 18 ayat 2 sampai 3. Ia berkata, aku mengasihi Engkau, ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku,
pandu keselamatanku, kota bentengku. Betul itu? Oke. Iya. Ayat 3-nya, Kak? Sudah, ayat 2 dan 3. Oh iya. Ya. Jadi itu sebagai penutup sharing kepada sore hari ini. Dan saya percaya ketika kita meyakini bahwa tetap kuat dalam Tuhan, itu ada kuasa, ada janji, ada penyertaan, ada di mana ada perlindungan, ada batu perisai, benteng, dan semuanya itu kita yakin bahwa tetap ke dalam Tuhan untuk menyatakan bahwa sesungguhnya kita harus berjalan bersama Tuhan dan kita harus percaya dan yakin bahwa Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau sekiranya ada semacam kata-kata diulang-ulang atau hal-hal yang mungkin kurang berkenan. Saya percaya itu semua saya sedang belajar, dan saat ini juga saya percaya bahwa Tuhan selalu memimpin kita semua dan selalu memimpin saya juga yang bawa sharing pada sore hari ini. Terima kasih Kak Stepi, Tuhan berkati dan semuanya. Shalom. Oke Kak Risma, kita sama-sama belajar. Mungkin bisa ditutup doa penutup firman. Silakan Kak Risma. Aku ya? Oh ya, oke. Ya, doa tutup firman. Oh ya, oke Kak. Oke. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa, kami yang bertatang pada surga, kami datang padamu mengucap syukur dan makasih untuk firman-Mu yang telah meneguhkan kami, firman-Mu yang telah menguatkan kami untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Saya percaya bahwa ketika kami semua berkata tetap kuat dalam Tuhan, baik perkataan itu diberikan kepada diri kami sendiri maupun kepada orang lain, itu berarti bahwa Engkau berkuasa, Engkau memberikan janji kepada kami untuk selalu menyertai kami. Engkau berkuasa memberikan kepada kami satu kelegaan dalam permasalahan kami. Engkau berkuasa untuk selalu membukakan pintu-pintu berkat-Mu untuk kami. Engkau berkuasa untuk memberikan setiap jalan keluar atas segala persoalan kami. Percaya hal itu Bapa, boleh terjadi dalam kehidupan kami. Dengan perkataan tersebut Tuhan Yesus, kami berdoa agar kiranya Engkau selalu meneguhkan hati kami, meneguhkan jiwa dan roh kami untuk selalu terus berpegang tetap ada dalam Engkau Tuhan Yesus, karena kami yakin dan percaya bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dan terlebih Bapak kami berdoa untuk CDC YPK ini, kiranya Engkau memberkati program-program mereka yang berjalan Bapa, serta yang belum berjalan yang sedang direncanakan Tuhan Yesus, baik dalam segi pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan maupun pelayanan di berbagai lintas sektor Tuhan, sekalian yang Kau memberkati Tuhan. Tolonglah Bapak, hamba-Mu Stepi DJ dan kami semua boleh menggerakkan yayasan atau wadah ini menjadi satu tempat pelayanan-Mu. Boleh kami semua boleh jadi terang dan garam dimanapun kami berada dalam melayani Engkau Bapa. Terlebih Engkau pakai kami semua menjadi alat-Mu dalam menjangkau jiwa-jiwa di sekitar kami. Bahkan boleh tetap kami boleh dipakai untuk membawa jiwa-jiwa belum mengenal Engkau, serta kami dipakai untuk memberkati bangsa-bangsa, memberkati daerah-daerah sekitar kami berada. Karena kami percaya ketika kami dibuang ke suatu kota, itu berarti bahwa Engkau mengajar pada kami untuk kami membangun kota itu. Dan ada damai sejahtera di dalamnya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa tetap kuat dalam Tuhan itu menyatakan bahwa kami terus tinggal dalam Engkau. Kami terus berada dalam Engkau. Dan kami terus percaya bahwa Allah yang kuat itu telah menyelamatkan kami, karena Engkau adalah juru selamat kami. Engkau yang telah memberikan hidup bagi kami Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kami mau belajar untuk memberikan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Bapa. Lewat kehidupan kami boleh memenangkan banyak orang yang belum mengenal Engkau. Dalam kehidupan kami boleh membagikan apa yang kami punya kepada orang lain, kepada Engkau Tuhan Yesus. Dan melalui kehidupan kami juga Engkau taruh apa yang boleh Engkau taruh kehidupan kami untuk kami bisa
bisa bagikan pada orang melalui firman-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ajarkanlah kami senantiasa terus berharap padamu dan berpegang dalam Engkau Bapa. Dan ajarkanlah kami untuk memiliki ketetapan yang penuh pada Engkau, serta ajarkanlah kami untuk selalu berharap hanya padamu Bapa. Karena kekuatan kami datang daripada Engkau, karena pengharapan kami datang pada Engkau, dan kami percaya bahwa melalui iman yang Kau taruh kepada kami boleh dimenangkan oleh Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba serahkan CDC BK ini kepada tangan-Mu. Kau berkati Mama Hana, Dr. Michael, serta para hamba-Mu yang bekerja untuk yayasan ini. Kiranya Kau memberikan keluasan dalam hati kami untuk kami terus bekerja melayani Engkau, bahkan bekerja untuk Engkau di dalam masa-masa akhir zaman ini Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa sungguh-sungguh Engkau memberkati CDC YPK ini, dan YPK ini Engkau berkati Tuhan Yesus. Karena YPK ini adalah wadah di mana Engkau bertata dan berdiam. Dan begitu pun dengan hati-hati kami, juga tempat di mana Engkau bertata dan berdiam Tuhan. Dan kami percaya bahwa saat mana Engkau bertata dan berdiam, di sanalah Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Dan kami juga bekerja untuk Engkau Bapa, selama kami masih hidup dan dipercayakan kehidupan ini kepada kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Pimpinlah kami sepanjang hari ini. Ampunilah akan segala dosa dan kesalahan kami Bapa, dalam perkataan kami, ucapan kami, pikiran kami yang seringkali kami selalu mungkin melupakan Engkau, mengkhianati Engkau, bahkan menduakan Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Ampunilah kami Tuhan Yesus dalam perkataan dan pikiran kami. Kami percaya bahwa Engkau telah mengampuni kami, dan kami berdoa agar kiranya Engkau sungguh-sungguh memberikan kepada kami jalan keluar terbaik untuk setiap persoalan kami Bapa, sehingga kami terus tetap ada dalam Engkau, karena Engkau adalah batu karang kami, Engkau adalah benteng perlindungan kami, Engkau adalah perisai kami, Engkau adalah kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Kak Risma. Terima kasih Kak Risma. Oke, sampai berkati. Baik, kita sudah di ujung acara ibadat kita. Kita masuk ke doa syafaat buat teman-teman yang mau mengirimkan doa agar dapat didoakan Bang Stevi. Yang pertama, saya Bang Stevi doakan almarhum ayah saya yang bernama Martinus Hitsu Marolop Haryanja yang telah berpulang di tahun 2018. Dan semoga Tuhan menerima dia duduk di sebelah kanan Tuhan. Dan ayah pengganti saya, ayah sambung saya yang telah menerima nama baptisan yaitu Sairi Petrus Haryanja. Sairi Petrus Haryanja. Iya. Dan keponakan saya yang bernama Rafa Austin Hitsu Haryanja. Bapak Austin Hitsu Haryanja. Hitsu. Iya, Hitsu Haryanja. Oke, siap. Kayak Jepang ya. Iya. Okay. Dan ibu saya Bang Stevi. Dan ibu saya Asmi Daudi Borogultom. Siapa? Asmida. Iya, Asmida Uli. Borogultom. Nah, semoga semua sehat selalu gitu. Dan Tuhan akan membentuk mereka dan memakai mereka sebagai alatnya. Terima kasih Bang Stevi. Yang lain teman-teman dipersilakan. Ada saya. Ya Putri. Kak Stevi mohon dukungan doa untuk saya yang sudah menjadi penanggung jawab di penerbit untuk mengurusi teman-teman yang buat buku antologi target
saya saat ini 60 orang untuk 2 grup. Semoga target ini tercapai dan buku antologi yang telah dilancarkan oleh penerbit dan saya menjadi penanggung jawabnya itu bisa jadi bahkan bisa menjual buku dengan jumlah yang banyak karena targetnya 60 pembeli. 60 pembeli dan 60 penulis. Oke. Ya, makasih. Udah itu aja. Terima kasih Putri. Udah, Kak. Silakan. Iya, silakan yang lain. Kak Ida, mau didoakan? Atau Bro Frankie? Silakan. Saya. Kak Risma. Kak Ida dulu. Oke, Kak Ida, silakan. Kesehatan. Iya, Kak. Saya mau di dalam kesehatan. Iya. Oke. Kesehatan ya, Kak. Udah itu aja? Iya. Baik. Silakan tadi Kak Risma buka mic. Silakan Kak Risma. Doakan Kak Stepi untuk apa? Untuk usaha saya supaya lancar. Itu yang pertama, yang kedua doakan. Kedengaran Kak jelas? Jelas. Oh ya. Yang kedua doakan untuk anak saya yang hampir lulus SD, semoga mendapatkan Tristan ya. Iya, Tristan, semoga dapatkan ini apa namanya itu SMP yang terbaik lah gitu. Dia mau masuk negeri. Masuk SMP negeri ya. Iya. Oke. Semoga Tuhan tunjukkanlah yang terbaik lah Kak itu. Men ya. Iya. Udah itu aja. Terus ini serta apa bisa apa? Ada mampu untuk pembayaran sekolahnya lah itu aja. Oh ya. Pembayaran sekolahnya ya. Iya. Ya. Itu Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Risma. Kak Stepi. Ya Putri. Mohon dukung dalam doa untuk penerbit tempat saya menjadi penanggung jawab supaya sukses selalu. Nama penerbitnya itu Cahaya Pelangi Media. Cahaya Pelangi Media ya. Oke, Cahaya Pelangi Media ya. Iya. Oke. Silakan, Bro Edwin mungkin. Enggak, Stevi, makasih. Semuanya sehat, itu aja doanya. Silakan, mungkin Bro Frankie, saya beri kesempatan. Atau Kak Reni. Silakan, kalau apa sudah nggak ada lagi. Mungkin Bro David ada yang bisa didoakan, Bro David. Tidak ada, Pak Devi. Terima kasih banyak. Mohon doanya untuk teman-teman YPK selalu kompak untuk melayani Tuhan. Gitu. Siap. Terima kasih. Oke, baik, karena sudah tidak ada lagi, mari kita siapkan diri, kita akan berdoa, bersyafaat, kemudian sekaligus akan saya tutup dengan doa penutup. Mari kita satukan hati kita, untuk kita boleh sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sangat baik, bahkan teramat baik bagi kehidupan kami. Saat kami mulai merasa lemah ya Tuhan, oleh karena kondisi yang ada, apapun itu, baik kondisi ekonomi, kondisi kesehatan, maupun apapun,
masalah yang sedang kami pergumulkan. Tuhan, kami bersyukur kami memiliki Engkau yang selalu hadir di saat yang tepat ya Tuhan. Engkau mengatakan melalui kebenaran firman-Mu, jangan takut, percayalah kepadaku, sebab Tuhan adalah kekuatan kita. Dialah gunung batu kita, kota benteng kita, perisai kita yang teguh. Kita harus sangat mempercayai hal itu. Kami bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu baik buat kehidupan kami. Tuhan Yesus, ada beberapa pokok doa syafaat kami bawa ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya kiranya Engkau mendengar segala doa-doa kami. Yang pertama kami berdoa Tuhan, untuk ayah dari Roni Haryanja, Bapak Martinus Haryanja, yang sudah Engkau panggil pada 2018. Tuhan, kami percaya Tuhan, ketika dia sudah percaya kepada Engkau, maka dia pasti meninggal di dalam Engkau dan sedang beristirahat untuk menantikan kebangkitan bersama-sama dengan orang-orang kudus-Mu ya Tuhan, yang meninggal di dalam Engkau. Kami percaya Tuhan, yang terbaik, tempat yang terbaik sudah Engkau berikan kepada Bapak Martinus. Demikian juga kepada kami semua. Tuhan, kami juga berdoa untuk ayah sambung dari Roni Haryanja, yaitu Bapak Zairi Petrus Haryanja. Kami bersyukur bahwasanya Bapak ini sudah menerima keselamatan yang dari Engkau Tuhan. Bukan hanya sekedar berpindah agama, tetapi meyakini bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamatnya. Kami percaya Tuhan, kehidupannya Engkau akan bentuk, Engkau akan menyatakan, menjadikan kehidupannya ini bahkan menjadi saksi bagi mereka yang belum mengenal Engkau, supaya mereka yang belum mengenal Engkau boleh dimenangkan melalui aktivitas kehidupannya yang sudah mengalami perubahan oleh karena Engkau ada di dalam kehidupannya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk keponakan daripada Roni Haryanja, yaitu adik Rafa Austin Hitsu Haryanja. Ya Tuhan, jadikan anak ini menjadi anak yang menjadi berkat, boleh memuliakan Engkau, menjadi kesayangan bagi orang tuanya, menjadi kesayangan bagi Engkau dalam pertumbuhannya. Tuhan yang akan menuntun, memimpin setiap waktu, setiap saat, bahkan apa yang menjadi kebutuhannya. Tuhan, Kau sudah siapkan melalui orang tuanya, melalui saudara-saudaranya yang ada di sekitarnya. Kami percaya Tuhan, anak ini boleh menjadi berkat di dalam keluarga Roni Haryanja. Kami juga berdoa untuk mama dari Roni, yaitu Ibu Asmida Uli Borgultom. Ya Tuhan, supaya kiranya memberikan kesehatan kepada mama dari Roni Tuhan, supaya kehidupannya sebagai orang tua boleh menjadi contoh teladan yang baik, boleh menjadi berkat bagi anak, bagi cucunya juga ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberikan kekuatan, kesehatan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa membawa Putri ke dalam tangan-Mu. Putri saat ini sebagai penanggung jawab Open PO dalam buku antologi. Tuhan, kiranya semua target yang sudah dibebankan kepada Putri itu bukan menjadi beban, tapi Engkau memberikan kekuatan kepada Putri untuk tetap bersemangat, dan di dalam Engkau kami percaya Tuhan, Tuhan yang akan menolong Putri untuk mencapai seluruh target demi kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk penerbit di mana Putri bekerja, yaitu di Cahaya Pelangi Media. Tuhan, jadikan Putri menjadi berkat di sana, menjadi kesaksian untuk memuliakan nama-Mu. Dan melalui penerbit ini juga banyak berkat diberikan kepada Putri dan teman-teman yang lain. Dan penerbit ini juga boleh menjadi berkat apapun, semua yang dikerjakan, karya-karya yang dikeluarkan, itu semua boleh bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk Kak Masmida, Tuhan memberikan kesehatan. Kami berdoa juga untuk Edwin, Tuhan juga memberikan kesehatan, bahkan seluruh daripada kami, CDC YPK, mulai dari Mama Hana, Dr. Michael, dan seluruh staf dari Yayasan Pondok Kasih, Kau juga memberikan kesehatan, Kau memakai mereka dalam setiap bidang yang dipercayakan dengan kesetiaan, supaya nama-Mu saja yang dipermuliakan dan banyak orang boleh menerima berkat dalam seluruh pelayanan
Yayasan Pondok Kasih. Tuhan memberkati semuanya, bahkan mobil pintar, motor pintar, kapal pintar, yang di berbagai daerah di 12 permata Nusantara. Tuhan menjadikan itu semua alat untuk kemuliaan nama-Mu, alat untuk membawa banyak jiwa boleh datang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk Kak Risma. Tuhan memberkati usaha daripada Kak Risma bersama dengan Bapak Erlianto. Jadikan usaha ini boleh memberkati keluarga ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau memberkati usahanya dan memperluas usahanya. Kami percaya itu Tuhan. Kami juga berdoa untuk adik Tristan yang akan masuk SMP ya Tuhan. Tuhan, harapan dari orang tua, harapan juga dari adik Tristan supaya bisa masuk kepada SMP negeri. Kiranya boleh Engkau dengar, Engkau kabulkan ya Tuhan, supaya menolong, menunjuk sekolah SMP negeri yang tepat bagi adik Tristan, supaya adik Tristan boleh menjalani pendidikan dengan sebaik-baiknya dan juga boleh menjalani dengan baik. Engkau memberikan juga kelancaran di dalam pembayaran sekolahnya Tuhan, supaya Engkau memberkati, menolong Tuhan, supaya pembayaran sekolahnya tidak terlambat. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, akan berkati adik Tristan dan Kak Risma, beserta Pak Erlianto ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa ucapan syukur kami. Kami berterima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang menyempatkan hadir di Zoom ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dengan berkat yang dari surga. Kami percayakan kami semua pasti diberkati oleh Engkau, karena Engkaulah pemberi berkat yang luar biasa. Diberkatilah kita semua, baik dengan berkat jasmani, terutama berkat-berkat rohani, di dalam satu nama yang besar, yaitu Tuhan Yesus Kristus, berkat kasih-Nya yang kekal, berkat keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, juga berkat penyertaan di dalam Roh Kudus-Nya, kiranya menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Kami menutup segala ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya juru selamat dan satu-satunya pemberi berkat bagi kami, untuk kami juga boleh menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Amin.